Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Ananda Putri, saya sendiri Muhammad Eza Firdaus, Nikomang Lesi Gasela, Rabiatul Adawiyah, Rafika, dan Sanindita Nuralivia. Inokulasi virus pada telur berembrio adalah proses memasukkan virus ke dalam telur yang sedang berkembang untuk tujuan penelitian, produksi vaksin, atau pengujian keamanan. Dalam proses ini, virus diperkenalkan ke dalam telur berembrio dan dibiarkan tumbuh dan bereplikasi di dalamnya. Tujuan dari inokulasi virus pada telur berembrio adalah untuk mempelajari interaksi antara virus dan organisme inang, serta untuk mempelajari proses replikasi virus dan perkembangan penyakit yang dihasilkan. Inokulasi virus pada telur berembrio juga digunakan dalam proses vaksin, di mana virus yang dilemahkan atau tidak aktif dimasukkan ke dalam telur berembrio untuk memperoleh antigen yang digunakan dalam vaksin. Fungsi inokulasi telur berembrio yang pertama untuk studi virus, inokulasi telur berembrio digunakan untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan mempelajari sifat-sifat virus. Telur ayam berembrio adalah inang yang baik untuk banyak jenis virus, termasuk virus yang mempengaruhi manusia dan hewan. Yang kedua, produksi vaksin. Telur ayam berembrio telah lama digunakan dalam produksi vaksin, terutama vaksin virus seperti vaksin influenza. Virus yang dilemahkan atau dimatikan ditanamkan dalam telur ayam berembrio untuk menghasilkan vaksin. Yang ketiga, uji virulensi. Inokulasi telur berembrio digunakan untuk menentukan tingkat virulensi atau kekuatan infeksi dari virus yang diisolasi. Ini membantu para peneliti memahami sejauh mana virus dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat, pengembangan model infeksi. Telur ayam berembrio juga dapat digunakan untuk mengembangkan model infeksi dalam penelitian virologi. Ini membantu dalam memahami cara virus menyebar dan merusak sel-sel inang. Dan yang terakhir, produksi antigen. Telur ayam berembrio dapat digunakan untuk menghasilkan antigen virus yang digunakan dalam uji serologi atau tes diagnostik untuk mendeteksi antibodi terhadap virus tertentu. Telur berembrio menawarkan berbagai tempat untuk inokulasi virus seperti inokulasi di chorion allantoic membran untuk virus herpes, pox virus, dan virus sarkomarus. Selanjutnya ada inokulasi di amniotik untuk virus influenza dan virus gondongan. Lalu ada inokulasi di kantong kuning telur untuk virus herpes, dan yang terakhir ada inokulasi di allantoic untuk virus influenza, virus gondongan, Newcastle virus, dan avian adenovirus. Cara kerja inokulasi telur berembrio. Inokulasi infeksi virus bronkitis atau IBF in ovo via allantoic route. Terangi telur dan periksa viabilitas embrio, tandai kantung udara dan titik non-vaskular di dekat embrio, labeli telur dengan nama virus dan tanggal inokulasi, sterilisasi kulit telur menggunakan etanol 70%, lubangi lubang di titik yang ditandai dan di atas embrio dan kantung udara telur, inokulasi 0,1 ml PBS ke dalam rongga allantoic. PBS digunakan sebagai inokulum untuk sebagai kontrol, lalu inokulasi 0,1 ml virus dan ulangi sampai semua telah disuntik. Tutup setiap lubang dengan lilin parafin. Inkubasi telur suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 hari dan lilinkan telur setiap hari. Keuntungan dari inokulasi virus pada telur berembrio. Yang pertama, yaitu mempercepat proses penelitian. Inokulasi virus pada telur berembrio memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati dan mempelajari perkembangan virus secara langsung. Hal ini dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik virus tersebut. Yang kedua, yaitu menghasilkan vaksin. Inokulasi virus pada telur berembrio sering digunakan dalam produksi vaksin. Telur berembrio menyediakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan dan replikasi virus. Dengan menggunakan telur berembrio, jumlah vaksin yang dihasilkan dapat meningkat secara signifikan.
Yang ketiga, yaitu pengujian keamanan. Inokulasi virus pada telur berembrio juga digunakan untuk menguji keamanan vaksin dan obat antivirus. Telur berembrio dapat memberikan sistem biologis yang mirip dengan organisme hidup, sehingga efek samping dan potensi bahaya dari vaksin atau obat antivirus dapat diketahui sebelum digunakan pada manusia. Namun, ada juga beberapa kerugian yang terkait dengan inokulasi virus pada telur berembrio. Yang pertama, yaitu etika dan kesejahteraan hewan. Inokulasi virus pada telur berembrio melibatkan penggunaan telur yang masih hidup dan sedang berkembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang perlakuan terhadap hewan dan kehidupan yang sedang berkembang. Yang kedua, yaitu biaya dan waktu. Inokulasi virus pada telur berembrio membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar. Proses ini melibatkan pemeliharaan telur berembrio, pengawasan yang ketat, dan pengujian yang cermat. Selain itu, tidak semua virus dapat berkembang dengan baik pada telur berembrio. Yang ketiga, potensi penyebaran virus. Meskipun langkah-langkah keamanan yang ketat diambil selama inokulasi virus pada telur berembrio, masih ada resiko penyebaran virus ke lingkungan sekitarnya jika terjadi kebocoran atau kegagalan dalam pengendalian keamanan. Penting untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi baik keuntungan maupun kerugian sebelum melakukan inokulasi virus pada telur berembrio. Sekian penyampaian dari kelompok kami tentang inokulasi virus pada telur berembrio. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.